Recording in progress. Malam Bu, kita mulai ya. Sudah serta. Belum dibuka ya Pak, mic-nya ya. Halo Bu, sudah muncul Bu? Sudah, sudah. Baik, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. eh, yang saya hormati Ketua KGB Indonesia dalam hal ini Ibu Sriani, yang saya hormati Ibu Narasumber, saya hormati rekan-rekan penggerak komunitas belajar KGBI Indonesia, dan terlebih-lebih kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang berkenan hadir di Indonesia. Baik Bapak Ibu, webinar kita segera kita akan mulai. Baik, penanggung jawab kegiatan webinar kita pada malam hari ini sebagai Ketua KGBI Indonesia, dan untuk malam hari ini saya menjadi moderator, yaitu saya sendiri, Medaman Mendova, dan untuk narasumber kita Ibu Emma Suryana MPD, dan ada rekan-rekan penggerak yang menyiapkan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Asli Bes, yang kedua Bapak Arif Rahmat, Bapak M Jampur, dan terakhir saya sendiri. Baik Bapak Ibu, eh, susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama itu kegiatan pembukaan. Nanti sebelum
kegiatan pemaparan materi kita atau kata sambutan dari Ketua KGB Indonesia. Nanti kita akan laksanakan kegiatan doa sebentar. Dan kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan tata tertib. Dan keempat, yaitu sambutan dari Ketua KGB Indonesia. Ini nanti disampaikan oleh Ibu Sriani. Dan kelima nanti, yaitu acara pemaparan materi. Ini nanti langsung di handle oleh Ibu Eva Suryana. Dan keenam, tanya jawab. Dan terakhir nanti penutup. Baik Bapak Ibu, supaya kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Waktu dan tempat disilakan. Selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Bapak Ibu. Mari kita ambil sikap sempurna. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tata tertib webinar kita pada malam hari ini supaya kegiatan webinar kita berjalan dengan baik. Sesuai dengan yang kita harapkan, ada beberapa tertib acara dan izinkan saya untuk membacakannya. Yang pertama, diwajibkan hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Berikutnya, semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya. Diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau raise dulu sebelum bertanya. Membuka kamera sesuai permintaan panitia. Dan terakhir, mengikuti acara sampai selesai. Baik Bapak Ibu, itulah tata tertib webinar kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengikutinya dengan baik. Dan sebelum kita masuk pada materi yang disampaikan oleh Ibu Emma, terlebih dahulu kami minta sambutan dari Ketua KGB Indonesia dalam hal ini Ibu Sriani. Waktu dan tempat disilakan Bu. Terima kasih Pak Mendrova. Terima kasih Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Salam dan mega Bapak Ibu hebat semua. Selamat berjumpa di malam ini yaitu di webinar rutin KGB Indonesia
yang ke-51 Bapak Ibu. Patutlah kita bersyukur kepada Allah, yaitu yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di webinar dalam keadaan yang baik. Nah, saya ucapkan kepada Ibu Emma Suliana bersedia menawarkan diri Bapak Ibu menjadi narasumber di KGB Indonesia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami menerima siapapun yang akan menjadi narasumber Bapak Ibu. Bukan tidak ada yang selaku ini akan berbagi praktek baik karena sudah diprogramkan di kita Ibu Gate. Kemudian berikutnya terima kasih kepada Bu semua yang ikut hadir. Sebelumnya kami sampaikan bahwa pada mulai malam hari ini grup WA kita berubah ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa karena ada sesuatu hal bahwa kena hack gitu aja sehingga dari PMM langsung kita ubah. Memang tidak bisa pun mungkin ada teman yang bertanya masuk ke Telegram saja Bu. Tapi kalau nanti di besok kita tambahkan grup yang kedua. Selain itu, terima kasih kepada pengurus Bapak Singge, Bapak Maidaman Mendrova, Bapak Arif, dan Bapak Jambur yang telah selalu bersedia menemani kami di dalam keseharian sampai dengan ada webinar. Bapak Ibu tidak menekan Ibu Nur karena Ibu Nur ada komunitas sendiri bersama dengan teman penggerak. Tidak jadi masalah ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Kemudian saya masih menerima siapa saya boleh menjadi narasumber Bapak Ibu. Tetap semangat semua seanggap bisa. Semua punya talenta sendiri-sendiri. Tidak sama dengan saya, dengan Bu Emma, dengan Mas Inggi, dengan siapapun. Seanggap semua Bapak Ibu guru adalah anak. Bapak Ibu perlu diketahui di sini saya merindukan untuk bicara memang Bapak Ibu. Kurang 1 tahun saya akan pensiun. Karena itu saya akan memaksimalkan sebaik-baiknya tim penggerak di KGB Indonesia. Mudah-mudahan di saat saya pensiun nanti, mereka bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan dari KGB Indonesia, yaitu berbagi, tidak lupa saat belajar ya Bapak Ibu. Kemudian ada motonya bisa dilihat, kenapa kita mendirikan KGB Indonesia bisa dilihat di BMM Bapak Ibu. Sehingga nanti saya titipkan kepada Pak Arif, lupa tadi ada satu Pak Sultan, Pak Maidaman, ada Pak Sultan, ada Pak Arif, ada Pak Singge, ada Pak Mendrova. Nggak tahu nanti Pak Jambon untuk tahun depan masih ada apa enggak, saya tidak tahu. Dari situ saya titipkan ke 4 orang, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan saya akan menjadi di belakangnya gitu Bu Emma. Itu Ibu dari tim BMM bahwa sebelum mundur Ibu, tapi Ibu ada di belakang mereka gitu melihat bagaimana. Kemudian saya minta bantuan Pak Mendrova ya Mendrova kalau saya kira saya juga tidak laporan sehingga kita sebaiknya laporan ke tim BMM walaupun Ya tidak Bu. wajib ya saya juga akan melaporkan. Kita mulai Siap. entah beberapa. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ilmu yang diberi oleh Ibu Emma pada malam hari ini dapat diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, kita namanya belajar dan belajar. Sertifikat adalah yang kedua. Dan perlu diketahui ada keterangan jadi pelatihan mandiri. Sehingga kalau kita sering sekali webinar, karena memang tujuannya belajar. Kalau saya ikut di lain itu saya sudah tidak minta sertifikat Bapak Ibu. Karena kami penggerak di sini sudah dapat sertifikat, itu sudah dapat poin. Tapi kita tujuannya belajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya undur, saya kembalikan ke Bapak Medan Mentrova. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf saya sengaja off-kan kamera karena jaringan di Iya. rumah kurang stabil dan juga cuaca kurang mendukung Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih motivasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ketua KBRI Indonesia dan sebagai panitia kita pada malam hari ini, walaupun sudah tinggal 1 tahun lagi kondisi tetapi semangatnya dan motivasinya sangat luar biasa. Mari kita kasih applause Bapak Ibu. Terima kasih Bu.
Terima kasih kembali. Satu, Mas, ya, Iya Bu, apa Bu? saya dulu sudah ke tim di rumah saya. Menjawab sekarang ke Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu siapa Bu Resen? Mbak, bahagia saya di bulan September, tepatnya tanggal berapa? Nanti saya Namanya berikan Oh, di berarti nanti Putri. di sesi terakhir ini nanti Bu, dibagi-bagi apanya iya, ini. saya beri hadiah Hadiah. khusus. Siap. Oke. Oke, terima kasih Bu. Sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan kegiatan kita yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini dan sebelumnya saya akan membacakan riwayat karir narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ibu Emma Suryana, MPD, dan di sini saya lihat dari pendidikan dan juga pengalaman organisasinya sangat luar biasa sekali dan sangat sesuai dengan materi kita pada malam hari ini yaitu literasi numerasi keterampilan esensial untuk bertahan di era digital. Dan materi ini juga sangat bagus sekali karena identik dengan literasi dan numerasi. Di setiap satuan pendidikan sekarang ada beberapa sekolah yang nilai rapor pendidikannya itu berwarna merah atau kuning di bagian literasi dan numerasi. Dan mudah-mudahan kegiatan webinar pada malam hari ini dikupas habis oleh ibu narasumber kita. Semoga kita semua peserta menerimanya dengan baik. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Emma Soyana FPD untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat disilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Medi. Meidaman Suara Bu. saya terdengar? Ya Oh, terdengar Medi. Meidaman Bu. Ya, Medaman. Ah, saya ini sering salah-salah terus loh. Mohon maaf ya Pak Mediaman. enggak apa-apa Bu. Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat kepada Ibu KGB yang jadi panutan saya ini, walaupun sudah memasuki masa pensiun, tetapi masih tetap oke. Saya itu berkaca dari Bu Sriani, ibu yang sudah mau 1 tahun pensiun aja masih energik. Kenapa saya yang masih 20-an tahun lebih, kenapa nggak energik seperti itu? Terima kasih Bu sudah memotivasi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di memasuki masa pensiun. Baik Bapak Ibu, izin saya screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah Sudah Bu. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu hebat yang ada di sini mungkin ada yang lebih tahu duluan. Saya di sini tidak menggurui, mohon maaf, hanya sekedar berbagi praktik baik pengalaman yang telah saya lalui waktu menjadi fasilitator literasi numerasi di hotel di Jakarta itu Bu, bareng beberapa fasilitator dari beberapa daerah. Di sini terkait dengan untuk bertahan di era digital. Jadi kita meningkatkan literasi digital ini. Baik-baik Bapak Ibu, ini tujuan yang bisa mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahami tentang literasi numerasi, khususnya beberapa masing-masing. Kemudian kita bisa masih beserta solusinya, serta memahami bentuk dukungan pemerintah daerah yang tepat dalam meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi peserta didik. Bapak Ibu, Pak Medi, eh, kira-kira saya diberi waktu sampai pukul berapa ini ya Pak, pemaparan materinya? Eh, setengah jam Bu. Oke, baik. Kalau Ya. gitu, saya lanjut Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya literasi dan numerasi itu bisa dikatakan merupakan capaian yang harus kita capai kepada peserta didik kita. Artinya, literasi dan numerasi itu adalah hal pokok untuk bertahan peserta didik. Mengapa? Karena dengan adanya literasi, dengan adanya numerasi, siswa-siswa kita akan memiliki kecakapan untuk bernalar kritis menghadapi era digital tantangan yang semakin jauh em, di era digital ini. Oleh sebab itu, kita persiapkan peserta didik kita di sekolah untuk bisa menghadapi tantangan melalui literasi dan numerasi. Bapak Ibu, literasi dan numerasi mungkin boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu seperti apa menurut Bapak Ibu literasi dan numerasi? Nah, saya minta Bapak Ibu, apakah ada yang bisa membaca share screen saya? Kalau ada boleh resign atau langsung hidupkan mic-nya. Kira-kira ini bacaan apa ya Bapak Ibu buku ini? Ada yang tahu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya? eh,
bacaan yang ada di share screen ini. Kira-kira Bapak Ibu ini tulisannya apa ya? Ono Nggak Caroko tahu Jawa. Bu, Iya, Bu. coloko itu Bu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut yang kedua. Nah, kira-kira kira-kira Bapak Ibu gimana pertama kali merasakannya? Mungkin sebagai seseorang yang baru pertama itu tulisan apa sih? Tuh nggak jelas banget gitu. Nggak tahu deh ini tulisan apa. Apalagi yang belum memahami aksara tersebut. Kemudian, nah ini bacaan yang kedua. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu ini artinya apa seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini tahu tidak ya arti dari buku yang saya tampilkan di share screen? Kira-kira itu artinya apa gitu. Bapak Ibu ada yang tahu? Bu Sri tahu? Atau Pak eh, Bapak Ibu yang lain ada yang tahu? Ah, Bahasa mana itu Bu? apa Bu? Bagaimana? Bahasa mana akunnya itu? Oh, bahasa mana? Tapi masih bisa membaca ya Bu ya. Oke, baik. Iya. Selanjutnya, mungkin kita penasaran ya Bu, ada perasaan penasaran. Ini artinya apa sih? Seperti apa sih ini? Kok bisa gitu nih tulisannya bisa dibaca, tapi kita tidak bisa mengartikan seperti itu. Nah, kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Kakak tinggal di padang pasir, dia seorang penyanyi, dia pergi ke desa-desa lain, dia menyanyi di pesta-pesta, suatu hari kakak pergi ke desa baru. Nah, mungkin dari yang aksara sampai tadi tulisan, seperti itulah Bapak Ibu. Nah, bisa dipastikan berarti tingkat bacaan seseorang orang siswa kita di dalam sekolah kita itu memiliki tingkatan. Jadi, kalau anak yang belum bisa membaca, kita kasih bacaan yang sebanyak-banyaknya, mabuk dia, Bu, gitu. Nah, berarti makanya kita ketika melakukan literasi ini disesuaikan dengan jenjang anak gitu. Kalau memang anaknya itu anak SD, berilah bacaan buku yang bermutu dengan tingkat tingkat kemampuan mereka. Kalau anak SD belajar buku S2 mungkin mabuk ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Rasanya senang ya Bu ya. Alhamdulillah, yes. Akhirnya saya bisa baca. Oke, ternyata ini artinya bacaan. Oh, ternyata ini yang mau disampaikan oleh aksara itu seperti itu. Itulah yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ketika yang tidak bisa membaca, yang tahu huruf seperti yang oleh aksara tadi Bapak Ibu ya. Aksara mereka tidak tahu huruf. Itu aduh ini apa ya Allah ini apa penasaran gitu. Bayangkan Bapak Ibu ketika Ibu mengajar anak yang tidak bisa membaca dan tidak tahu huruf disuruh hafal baca teks sepanjang-panjang perjalanan rel kereta api. Mungkin mereka sudah madu ini apa sih Bu bacaannya Bu, pusing Bu. Sehingga tidak ada dalam hati mereka seperti cuma literasi itu cuma baca aja. Gak sesuai dengan kemampuan saya. Padahal saya ini gak bisa. Belum bisa saya nih arti dari huruf A, huruf B seperti itu. Seperti itu kira-kira mungkin Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting di dalam literasi Bapak Ibu yang pertama strateginya itu adalah visualisasi. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana visualisasi dari sebuah buku ataupun bacaan yang akan kita berikan. Kemudian hubungkan buku-buku tersebut. Kemudian yang terakhir adalah prediksi. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu izin berbagi praktik baik waktu saya menerapkan literasi, pembelajaran literasi di kelas. Jadi yang pertama kali saya ajak audien ataupun peserta didik saya untuk ikut merasakan bacaan yang akan saya baca. Misalnya seperti ini. Nah, sepertinya si singa akan menangkap eh, kelinci. Ayo kita bantu teman-teman. Yuk. Satu, jangan berisik ya. Shh, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika itu terjadi di dalam kelas, wah mereka jadi semangat. Oh ternyata menyenangkan sekali membaca ini. Seperti itu. Ajak anak itu, audien kita, untuk ikut merasakan dan ikut mengikuti apa yang ada di dalam buku. Seperti itu. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang saya lakukan di kelas. Dan itu memiliki makna yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya itu berdampak karena anak-anak itu jadi lebih semangat ketika membaca, ketika mereka ingin mengetahui buku, cepat-cepat lari ke sudut baca. Aduh, buku apa nih lucu banget, ada gambarnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian literasi itu terkait dengan kecakapan berpikir untuk memaknai teks. Kecakapan literasi ditingkatkan dengan keterpajanan terhadap teks. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian ini miskonsepsi yang salah. Program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja. Nah, itu tidak tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang program membaca itu disesuaikan dengan tingkat ataupun dengan
umur siswa-siswa kita di dalam kelas. Kemudian selanjutnya, ini tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Tentu saja, benar ini Bapak Ibu, tepat. Ada yang cuman kalau kata bahasa Jawanya itu apa ya? Cuman eh, seperti itu. Cuman berbicara seperti itu aja, seperti itu. Hanya tahu membaca tetapi tidak mengerti makna yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan. Nah, ini biasanya salah kaprah Bapak Ibu yang terjadi di beberapa sekolah, termasuk sekolah saya waktu itu. Jadi 15 menit sudah membaca. Yang penting anak-anak itu bisa pinter, nanti bisa cakap literasinya. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kegiatan pembiasaan membaca dilakukan dalam pilihan buku yang menarik dan tepat, belum dapat meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan penerapan strategi literasi dalam pembelajaran. Namun demikian, kegiatan 15 menit membaca apabila dilakukan dengan tepat, menumbuhkan minat peserta didik, itu bisa meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu belum bisa dikatakan bisa meningkatkan kecakapan literasi seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa sih literasi itu? Ini Bapak Ibu, literasi merupakan keterampilan dasar untuk belajar dan memahami konten di semua mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan literasi itu bocor. Kalau kata orang Jawa itu, alah literasi itu baca, numerasi itu ngitung. Tidak Bapak Ibu. Ini yang paling, ini adalah konsep yang sebenarnya. Jadi keterampilan dasar untuk belajar dan memahami konten di semua mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini kecakapan literasi. Jadi ada kecakapan literasi dini, kecakapan literasi membaca, dan terakhir adalah kecakapan literasi membaca untuk fase C hingga fase F. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini numerasi Bapak Ibu. Ini numerasi, numerasi itu dapat dikatakan ini yang terjadi kesalahpahaman terhadap numerasi. Yang selanjutnya, dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Padahal anggapan bahwa untuk menguasai keterampilan numerasi dibutuhkan mata pelajaran khusus seperti matematika. Oh, numerasi itu berhubungan dengan matematika. Numerasi itu kita ngitung-ngitung loh, kita belajar ngitung loh. Kan seperti itu yang terjadi di dalam masyarakat, seperti itu. Di dalam sekolah, konsep yang pertama saya sebelum pelatihan itu gitu. Ah, numerasi itu berhubungan dengan menghitung-hitung ini. Ternyata tidak Bapak Ibu. Numerasi itu berkaitan bagaimana peserta didik menyelesaikan berbagai konteks dunia nyata dengan melibatkan pengetahuan matematikanya sehingga untuk mengembangkan kemampuan numerasi tidak dibutuhkan mata pelajaran khusus. Sebagai contoh mata pelajaran olahraga, topik yang berkaitan dengan numerasi misalnya mengukur seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa di semua konteks mata pelajaran yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya numerasi berkaitan dengan masalah kontekstual yang dipecahkan dengan melibatkan kemampuan matematika. Benar Bapak Ibu. Karena numerasi itu berkaitan dengan konsep, prosedur, dan fakta serta alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Di ini yang paling penting karena memang anak-anak kita itu disiapkan peserta didik di era digital untuk bagaimana menguasai zaman dengan cara berpikir kritis sehingga nantinya anak-anak kita itu sudah siap menerima tantangan dunia. Mereka lebih cakap, lebih pandai dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun nanti. Kita kan tidak tahu Bapak Ibu, apalagi ini di era digitalisasi, semuanya serba instan, semuanya serba cepat sampai seperti itu. Info-info yang lain yang tidak baik pun cepat sampai ke dalam siswa kita. Nah, disinilah letak kecakapan literasi dan numerasi peserta didik kita dididik untuk bagaimana, oh nanti seperti ini. Oh nanti saya nggak boleh nih ternyata buka-buka yang seperti ini. Oh ternyata saya harus seperti ini. Seperti itu. Itu yang terjadi, yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita di sekolah-sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, ini numerasi adalah kemampuan menggunakan matematika dalam situasi sehari-hari, melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Jadi memang benar-benar siswa itu dilibatkan untuk berpikir dan bernalar dalam menghadapi situasi keseharian mereka. Jadi bukan tidak tidak melibatkan yang lain, artinya oh seperti ini. Oh ternyata numerasi itu penting untuk menghadapi situasi sehari-hari peserta didik kita nantinya yang akan terjun ke dalam masyarakat gitu seperti itu. Benar-benar pemerintah ini sudah bisa menyiapkan. Nah, ini Bapak Ibu, model numerasi abad 21. Ini merupakan model yang bisa Bapak Ibu pahami, nanti materi akan saya bagikan
Bapak Ibu silakan dipahami. Kemudian pentingnya numerasi di kelas awal. Ini Bapak Ibu, ternyata numerasi itu sangat penting terjadi di dalam kelas awal. Mengapa? Karena pondasi yang paling penting itu adalah kelas awal. Apabila eh, di kelas awal saja peserta didik belum bisa memahami pengetahuan numerasi, maka secara otomatis nanti dia menaiki tangga-tangga tingkatan selanjutnya itu sudah bisa dipastikan peserta didik kita tidak akan memahami numerasi baik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya memahami tantangan literasi dan numerasi, hasil studi kasus konsep sebagai pemulihan awal. Nah ini Bapak Ibu, ternyata numerasi itu penting. Benar disampaikan Pak Media tadi bahwa memang literasi dan numerasi itu menjadi permasalahan kita bersama-sama. Di dalam rapot pendidikan sudah tertuang bahwa literasi dan numerasi itu paling penting. Bahkan pemerintah telah menyediakan apabila literasi dan numerasi sebuah sekolah itu mengalami peningkatan, maka akan diberikan BOS kinerja. Wah, Mas Allah seperti itu Bapak Ibu. Ternyata memang benar-benar literasi dan numerasi itu bagian terpenting yang harus dipahami oleh peserta didik kita. Apalagi peserta didik yang akan kita yang akan kita kembangkan adalah peserta didik yang memang harus kita persiapkan secara bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini studi awal yang saya sampaikan tadi. Metode studi yang bisa kita gunakan di dalam standar dan kebijakan pendidikan tahun 2024. Ini Bapak Ibu bisa pahami dan bisa nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan yang paling mendasar. Hasil studinya Sapras Literasi Numerasi ini bahwa masih terbatasnya konteks buku atau siswa tidak ada buku yang berjenjang. Nah, Bapak Ibu saya izin berbagi nanti mungkin di sini akan mengajak Bapak Ibu yang memerlukan buku gitu karena kemarin tapi saya belum ini Bu, belum apa namanya, belum sampai bukunya, tetapi alhamdulillah sudah dilirik sama pusat perbukuan di CB gitu. Jadi membuat proposal nanti buku berjenjang itu akan sampai ke sekolah-sekolah gitu. Karena yang diberikan kepada sekolah-sekolah itu terbatas, hanya beberapa buku saja yang bisa diberikan kepada peserta didik dan beberapa sekolah biasanya per kabupaten atau per kecamatan atau per apa itu tidak semua Bapak Ibu. Dan itu menjadi semangat saya untuk bagaimana nih biar anak-anak saya itu suka membaca, datang ke perpustakaan, sudut baca penuh, kemudian pojok baca sudah ada buku-buku yang bermutu sesuai dengan jenjang. Maka saya mengajukan proposal. Nanti kalau Bapak Ibu mau, nanti akan saya berikan tips dan triknya gitu. Bukunya lagi OTW Bapak Ibu ke dalam perjalanan ke sekolah. Jadi kemudian Bapak Ibu kepemimpinan kepala sekolah ini yang paling penting. Beberapa kepala sekolah belum memiliki visi keterampilan berorientasi pada penguatan literasi. Yang penting jadi kepala sekolah, sudahlah. Yang penting saya kepala sekolah loh, orang hebat. Tidak bisa memikirkan, oh ternyata tujuan saya ini bagaimana menguatkan literasi dan numerasi peserta didik saya. Nah, untuk menguatkan literasi dan numerasi, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan literasi dan numerasi guru-guru kita. Karena guru-guru yang hebat akan melahirkan siswa-siswa yang luar biasa. Di literasi dan numerasi itu ya seperti ini Bapak Ibu, kita belajar bersama, berkolaborasi bersama terkait dengan literasi dan numerasi, sehingga nanti dampaknya bisa kepada siswa-siswa kita di sekolah-sekolah kita dan di kelas-kelas kita. Kemudian kepala sekolah yang memahami urgensi peningkatan literasi numerasi, kesulitan menurunkannya dalam program strategi sekolah sehingga program penguatan di sekolah itu masih terbatas. Yang ada programnya ini, programnya itu, program tidak bisa memasukkan litnum tersebut. Padahal bisa, ya izin berbagi Bapak Ibu di sekolah saya itu ada klub membaca namanya. Program saya itu klub membaca. Jadi di situ anak-anak dilatih berkolaborasi bersama untuk bisa mencintai membaca gitu. Karena dengan membaca kita akan bisa melihat dunia. Kemudian di dalam eh, program-program yang ada di kepala sekolah itu seharusnya memasukkan literasi dan numerasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan biasanya literasi dan numerasi apabila sudah terprogram dengan baik oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah, maka bisa dipastikan literasi numerasi itu akan berdampak pada peserta didik dan guru-guru kita di sekolah. Kemudian kompetensi guru. Keterbatasan kompetensi guru, misalnya perjejangan buku, kemudian alternatif metode pengenalan dan penguatan litnum, serta pemanfaatan buku bacaan dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, guru-guru kita
masih ada beberapa Bu, saya tidak menyatakan semuanya Bapak Ibu, masih ada yang belum eh, memahami bagaimana perjenjangan buku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya komunitas belajar di PMM menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk ruang belajar guna seperti ini. Wah, Bu Sri ini sudah memberikan ruang di mana Bapak Ibu kita saling bisa berkolaborasi. Memang saya selalu eh, ingin ikut selalu di dalam webinar yang dilakukan Bu Sri. Sudah ke-51 kali webinar dari saya semenjak mengenal Bu Sri, bagaimana bisa berbagi dan berkolaborasi. Salah satunya ini, berbagi dan berkolaborasi terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan membaca siswa. Kebiasaan membaca belum terlihat, namun kondisi ini tidak lepas dari akses buku bacaan yang terbatas. Nah ini Bapak Ibu, itu yang menjadi permasalahan bersama. Dan itu terjadi di sekolah saya. Makanya saya ini harus bikin proposal bagaimana nanti proposal itu bisa dilirik sehingga buku itu tidak hanya saya lihat melalui link CB, tetapi memang nyata dilihat oleh anak-anak seperti itu. Kemudian pada jenjang yang lebih tinggi, SMP dan SMA, siswa mulai memanfaatkan novel dan buku digital. Nah, ini Bapak Ibu, eh, yang paling temuan yang terjadi di dalam beberapa studi. Jadi mereka kalau siswa SMP dan SMA itu sukanya lihat novel, kemudian buku-buku digital yang lain sebagainya, seperti itu. Kemudian dukungan daerah. Sebagian besar dari daerah belum memiliki regulasi dan program yang spesifik untuk penguatan litbang dan literasi dan numerasi ini. Di beberapa daerah mungkin, tapi kalau di Malang mungkin udah luar biasa seperti ya Bapak Ibu ya, terkait dengan literasi dan numerasi seperti itu. Kemudian gagasan untuk menyelesaikan ini. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendorong kepemimpinan sekolah itu sehingga yang saya katakan tadi, rapot eh, mutu pendidikan di sekolah itu bisa meningkat melalui literasi dan numerasi. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam literasi dan numerasi. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan itu. Seperti contoh, kemarin di BPMT itu sudah ada Bapak Ibu, ada PASDA, fasilitator daerah yang nantinya akan di beberapa daerah mungkin yang waktu kemarin dari hasil rencana tindak lanjut itu sudah membentuk PASDA-PASDA yang nantinya PASDA-PASDA itu akan menjadi mitra atau rekanan dari Bapak Ibu sehebat semua terkait dengan peningkatan literasi dan numerasi di sekolah kita bersama. Kemudian yang kedua, penguatan komunitas belajar siswa sebagai wadah wadah bagi para guru untuk mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi memang sebagai wadah untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Selanjutnya mendorong kepemimpinan sekolah yang efektif untuk mendukung transformasi pembelajaran, terutama Bapak Ibu tentang rapot pendidikan serta memanfaatkan PMM. Nah, ini Bu Sri ini memang luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang di sini kita bisa belajar bersama melalui PMM, bisa juga kita melalui rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu bahan refleksi kita bersama untuk bisa meningkatkan literasi dan numerasi. Oh, rapot pendidikan saya kuning. Oh, rapot pendidikan saya merah. Strategi apa yang bisa saya lakukan sehingga bisa literasi dan numerasi tersebut bisa meningkat. Kemudian perluasan akses terhadap materi ajar literasi numerasi termasuk buku bacaan bermutu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, buku bacaan bermutu. Karena kalau untuk saat ini buku bacaan bermutu hanya bisa diakses itu di CB, halaman CB. Kemudian hanya ada beberapa sekolah dan tidak semua sekolah itu bisa menjadi sasaran dari buku bacaan bermutu. Wong saya yang jualan aja nggak dapat loh Bu Sri. Ada saya itu tadinya berharap ke Jakarta itu dapat buku bacaan bermutu, tidak satu pun saya tidak dapat, sehingga saya berinisiatif, wah saya harus bisa nih dapat semua buku itu, nggak boleh lewat sekolah saya nih. Wah, jadi saya memang langsung cari nomor HP-nya, kemudian saya buat proposal. Alhamdulillah sedang dalam OTW perjalanan Bapak Ibu, nanti saya di sini bagikin nomor HP-nya, jadi nanti kita sama-sama bisa ada buku yang bermutu tersebut, buku berjenjang tersebut, sehingga nanti bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah kita bersama seperti itu. Kemudian kebijakan Dinas Pendidikan pemerintah daerah sebagai payung implementasi program. Nah, ini alhamdulillah di kabupaten saya, Ibu, sudah ada kebijakan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan literasi dan numerasi. Sini sedang dalam proses OTW untuk bisa eh, literasi dan numerasi itu bisa berdampak pada sekolah-sekolah yang intervensi, yang rapot pendidikannya mengalami warna-warna pelangi itu merah, 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 kuning seperti itu. Sudah ada
payung implementasi yang mungkin bisa nanti program itu berdampak, mudah-mudahan nanti bisa berdampak pada sekolah-sekolah yang mengalami intervensi terutama literasi dan numerasi seperti itu. Demikian Bapak Ibu, aduh saya ini kecepatan apa kurang lama ya Bu ya, saya tuh setengah jam itu perasaan saya terlalu cepat seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti bisa diskusi bersama karena memang saya paling senang kalau diskusi, belajar dan berbagi bersama seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan literasi dan numerasi yang ada yang telah saya dapatkan kemarin waktu pelatihan sebagai fasilitator Litnum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berdampak buat Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri ini Bapak Ibu, poin yang paling penting dalam literasi dan numerasi adalah kecakapan seorang guru. Jadi memang benar, guru itu harus cakap terlebih dahulu terhadap literasi dan numerasi. Ketika guru itu sudah cakap, sudah bisa memahami bagaimana literasi dan numerasi itu bisa diterapkan di sekolah, otomatis siswa-siswa kita akan bisa berdampak. Jadi memang benahi dulu guru, kemudian benahi programnya, kepala sekolah harus punya program yang bisa berdampak terhadap literasi dan numerasi, bagaimana nanti program itu bisa dijalankan bersama-sama, sehingga nanti akan menjadi program yang memang menjadi satu-satunya program yang bisa meningkatkan literasi dan numerasi, otomatis literasi dan numerasi itu akan siap diterima oleh siswa kita, sehingga ketika siswa-siswa kita itu menghadapi era digital, mereka sudah siap menghadapi tantangan dunia. Artinya memang kita sebagai guru harus bisa memberikan penalaran yang kritis agar mereka bisa melihat seperti ini loh nak yang harus kamu lakukan ketika ada permasalahan. Karena dengan adanya kecakapan literasi dan numerasi, mereka akan membaca potensi, oh seperti ini, oh ini nggak bisa nih seperti ini. Nah, oh, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu hebat yang ada di sini bisa menerapkan literasi dan numerasi di sekolah Bapak Ibu hebat semua. Izin berbagi juga Bapak Ibu terkait dengan literasi dan numerasi. Selain adanya klub membaca itu nanti ada ruang di mana di sekolah itu saya ada saungnya, Bu. Saung apa namanya? Saung tempat literasi dan numerasi. Biasanya kan kalau anak itu kalau membaca itu di perpustakaan itu jenuh gitu karena di perpustakaan apalagi kadang-kadang perpustakaannya itu isinya ruang kepala sekolah, alat-alat peraga dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti eh, izin berbagi Bapak Ibu nantinya di sekolah saya itu ada saungnya. Ini dalam on proses Bu Sri. Nanti mungkin kalau udah jadi saya mau berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu hebat di sini nanti ada saung itu isinya nanti tempat di mana-mana anak-anak klub membaca itu berliterasi bersama, kemudian belajar bersama, membaca bersama, saling berkolaborasi dan bersama-sama dalam meningkatkan literasi dan numerasi sehingga mereka ada kecintaan tersendiri dalam membaca. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Median. Saya persilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kekurangan. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mediaman. Media. Baik, terima kasih. Sangat sangat luar biasa sekali pengalamannya Bu, dan mudah-mudahan ada titik terang dalam meningkatkan nilai literasi dan numerasi di satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan materi oleh narasumber kita tentang literasi numerasi keterampilan esensial untuk bertahan di era digital. Dan saya yakin dari pemaparan Ibu narasumber kita pasti ada pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum terjawab. Mudah-mudahan di sesi diskusi ini Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan sekaligus berbagi praktik baik tentang literasi dan numerasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan raise hand atau juga tulis pertanyaan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, dibuka termin pertama 3 orang. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan dari Ibu Sriani untuk pembuka, silakan Bu. Tanya apa ya? Tadi penyampaiannya terlalu cepat, Bu Sri. Iya, kecepatan sedikit. Nggak usah takut.
nggak usah cepet-cepet. Pak, Silakan tanya Bu Rapek. sementara belum dulu. Saya masih bingung. Mau nanya apa lah, cepat Ya, sekali tadi saya yang juga gitu tadi saya berpikir. Gini aja Bu Emma, hanya berbagi ya Bu Emma ya. Kan memang kemarin itu kan di tempat saya juga mau digalakkan literasi. Kemudian ada anak itu tanya ibu, Bu, literasi itu apa sih Bu? Gitu ya. Apakah literasi sama numerasi itu sama gitu. Kemudian ada lagi yang mau diadakan duta itu Bu, duta literasi. Gimana nanti Bu? Saya takut itu Bu. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Emma, bagaimana kita bisa menggerakkan putra-putri didik kita di kelas untuk agar optimal melaksanakan literasi. Kemudian dalam bentuk apa pada waktu di kelas bisa melakukan literasi, Bu? Gitu. Di kelas yang saya tanyakan Ibu, kenapa? Karena sehubungan yang ini hanya pengalaman di sekolah kami mau lomba pojok baca gitu kan Ibu. Sehingga di sini kita mau optimalkan bagaimana sehubungan dengan pojok baca dan hubungannya dengan literasi dan buku-buku yang ada di dalam pojok baca tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Langsung saja ya Bu Emma ya. Langsung ditanggapi ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Waduh, pertanyaannya ngeri-ngeri sedep. Saya Iya. sekarang pindah jadi wali kelas soalnya Ibu. Oh, sebenarnya saya tuh belajar literasi dan numerasi dari Bu Sri loh gitu. Jadi memang kecakapan literasi dan numerasi itu penting di dalam kehidupan seperti bagaimana sih pengertian dari literasi tersebut sehingga anak-anak itu bisa tidak tempat sudut baca ya Bu ya tadi ya. Sudut Ya, baca itu sudut baca itu mempengaruhi eh, kasih anak-anak. Halo Bu, Mas, mikrofonnya sudah di-off-kan Bu. Di-on-kan dulu mikrofonnya. oke, mohon maaf Pak tadi mati lampu ini. Oh iya iya Bu, silakan Bu. Terima kasih Bu Sri tadi mohon maaf tadi mati lampu tadi memang yang disampaikan Bu Sri apakah pojok baca tersebut bisa meningkatkan literasi dan numerasi seperti itu Nji, Bu ya Bu Sri? ya, ya. Iya. Ya bisa kalau menurut saya apabila di dalam buku-buku yang ada di sudut baca dan pojok baca itu merupakan buku yang berjenjang gitu. Kenapa dikatakan buku itu berjenjang? Apabila disesuaikan dengan tingkat pemahaman yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau bukunya isinya hanya buku-buku pelajaran atau isinya buku yang tidak menarik, membuat minat peserta didik itu otomatis di buku tersebut tidak bisa dikatakan bisa meningkatkan literasi dan numerasi. Anak-anak malah jenuh. Udah deh, nggak usah aja dah bacanya, ngapain deh baca-baca. Eh, buat nggak usah ditingkatin aja apa bacanya males, sudut bacanya kotor tempatnya atau tidak ada gambar-gambar yang menarik seperti itu. Makanya disediakan tempat di mana-mana nanti di mana pojok baca itu dibuat semenarik mungkin, seunik mungkin, dan nanti bisa membuat peserta didik yang ada di sekolah itu bisa lebih senang dan lebih bahagia ada di sudut baca ataupun pojok baca. Izin Bapak Ibu, saya tadi memang sengaja lebih cepat, Bu. Pak, karena saya memang ingin membuat Bapak Ibu hebat di sini bingung. Saya tuh kalau ngasih materi memang pengen guru-gurunya bingung dulu. Karena kenapa? Ketika kita guru-gurunya sudah bingung, otomatis Bapak Ibu guru di sini pasti nambah. Aduh, pusing kayak ini. Literasi apa sih? Kok dikit banget sebentar cepet kali menjelaskan seperti itu. Nah, memang nanti eh, harapan saya Bapak Ibu bisa bertanya gitu. Karena apa? Memang diskusi itu paling
bisa membuat webinar itu lebih bermakna. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu, karena dengan diskusi itu kita bisa lebih sharing bersama terkait dengan materi yang akan disampaikan. Seperti itu, mohon maaf ya Ibu tadi yang bilang, wah kecepatan banget sih Bu. Iya memang sengaja Bu, saya memang mau cepet gitu. Biar Bapak Ibu nambah bingung, nambah pusing gitu. Nanti kalau udah pusing dan bingung, jangan lupa minum obat ya Bu ya. Obatnya apa? Belajar bersama, Ya, iya. Kak. Membuka buku bersama, mungkin berkolaborasi bersama. Seperti itu Bapak. Ibu, Bu Sri, mungkin jawaban saya tidak memuaskan karena saya bukan alat pemuas, Bu Sri. Punya apa, Bu? Kira-kira komik itu boleh apa enggak ya, Bu? Apa Karena Bu? saya dulu itu komik, Bu. Karena saya dulu itu tukang baca loh, Ibu. Bahkan saya di SMP itu sastranya bahasa Indonesia itu aduh hafal semua, Bu. Sampai kopling itu apa? Apakah Bu, boleh komik itu suaranya diberikan? putus-putus ya. Nggak dengar Bu. Halo Bu. Apakah Oh, boleh komik itu diberikan di pojok baca itu, Bu? oh iya, baik Ibu. Komik boleh tidak ditaruh di sudut baca ataupun pojok pojok baca. Tentu saja boleh, tetapi mungkin komiknya sesuai dengan eh, tingkat apa namanya tingkat kecerdasan atau tingkat membaca anak-anak. Kalau komiknya itu isinya tidak sesuai dengan anak, misalnya komiknya komik apa ya Bu ya, misalnya nggak sesuai dengan jenjang anak gitu, maka dengan otomatis itu malah justru anaknya nggak mudeng seperti yang saya sampaikan tadi dari awal. Jadi kalau anaknya tahu hanya tahu baca lihat gambar-gambarnya aja gitu, maka kita harus tahu, oh ini bacanya menarik nih, ditaruh nih, bagus nih komik ini di sini. Karena memang intinya ataupun buku-bukunya itu bisa dipahami oleh anak tingkatan SD kelas 1 misalnya. Gitu. Boleh, Bu, gitu. Asalkan jangan Bu, diletakkan komik yang komik misalnya komik Shinchan apa ya Bu ya, atau komik yang mungkin tidak ada nilai-nilai pendidikannya. Seperti itu Bu, Bu. Mungkin yang bisa saya berbagi karena memang pernah saya taruh komik, tapi komik di sudut baca saya waktu itu adalah komik hasil dari peserta didik sendiri gitu, yang buat pakai desain Canva, kemudian saya cetak, saya taruh di sana. Sederhana Bu, cuman Oh iya, komiknya itu hasil anak-anak, kemudian dicetak karena sih memang itu kreatif itu, Bu. jadi memang waktu itu belum ada, belum kenal Pak Singgi loh saya waktu itu. Kalau udah kenal Pak Singgi mungkin sudah lama saya terbitkan buku itu gitu, buku komik itu gitu. Jadi memang komiknya itu hanya desain kanva kecil, mungkin hanya 3-4 lembar dari anak SD kelas 4. Kemudian saya print, saya taruh di sudut baca bahwa ini loh karya saya. Wah, ternyata karya saya bisa dibaca oleh rekan-rekan saya. Sederhana saja percakapan komik itu, tetapi eh, bisa bermakna buat peserta didik saya di dalam kelas. Seperti itu Bu Sri yang saya lakukan di dalam. Iya, Terima kasih Bu Sri. berarti bisa dicontoh, Ibu. Bisa dicontoh, besok saya akan berikan tugas ke siswa saya, buat aja dari Canva, nanti kita print, akan di pojok Iya, baca. iya Bu. Terima Makasih. kasih. Sama-sama Bu Sri. Lanjut, Pak Mei. Baik, terima kasih. Terima kasih juga jawabannya Ibu Emma. Boleh saya bertanya, Bu ya? Eh, Pertanyaan saya, bagaimana memastikan literasi dan numerasi ini bertahan di era digital, Bu? Karena kita tahu sekarang itu semakin hari teknologi itu semakin canggih, Bu. Sehingga kegiatan numerasi dan literasi ini itu berkurang. Artinya anak-anak lebih suka bergaul dengan teknologi. Nah, sehingga bagaimana cara kita memastikan supaya literasi dan numerasi itu bertahan di era digital atau di teknologi yang semakin canggih sekarang. Baik Bu, ada juga yang angkat tangan sekaligus saja Bu ya. Baik, kami kasih kesempatan kepada UPT SD Negeri 1 Palerejo. Saya kurang tahu apakah Bapak ini atau Ibu, hanya nama SD-nya saja. Silakan, silakan Bapak Ibu. Ya, terima UPT kasih. SD Negeri 1 Palerejo. Oh, silakan Pak. Terima kasih, Bapak Moderator. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Vicky Hermansyah dari Pringsewu, Lampung. Eh, Oh, Narasumber kita luar biasa pada malam hari ini.
membahas terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian yang cukup menarik apa yang dipaparkan narasumber tadi itu terkait dengan buku bacaan bermutu. Buku bacaan bermutu, di mana buku bacaan bermutu itu memang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah khusus, terutama itu yang masuk ke intervensi. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah yang sudah literasinya bagus, yang tidak mendapat buku dari pusat itu bisa mengajukan proposal seperti yang dipaparkan oleh narasumber. Nah, ini yang menarik, eh, yang perlu kita pahami bersama itu mungkin Bu Emma itu lebih detail untuk memaparkan gimana sih caranya kita untuk mendapatkan buku itu secara fisik, bukan secara digital. Kalau secara digital kita bisa akses di CB dan lain sebagainya. Yang untuk koleksi di sekolah mungkin eh, lebih ke bagaimana tips, trik dan triknya, langkah awal seperti apa, apakah cukup dengan proposal kemudian kita kirimkan atau ada komunikasi lanjut, karena eh, dari jumlah peserta yang ada di sini mungkin itu momen yang sangat baik ketika sekolah tersebut bisa mendapatkan buku bacaan bermutu tersebut. Nah, mungkin sedikit lebih dipertajam terkait dengan akses mendapatkan buku tersebut. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ini Pak Medi. Terima kasih Pak. Langsung Bu, silakan Bu. Oh ya, baik. Saya jawab pertanyaan Pak Maidiaman dulu ya Pak ya. Izin Pak Biki. Ya, Baik, monggo. Ya. bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi di era digitalisasi yang memang anak-anak tersebut tidak peduli. Bahkan mau baca aja, jangankan mau membaca, mau menulis pun, mau memahami konteks dalam numerasi pun mereka enggan. Mereka hanya pengennya yang instan-instan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah paling penting dalam cakap dalam era digitalisasi, tentu kita harus masuk di dalam era digitalisasi mereka. Sekarang banyak konten-konten ataupun banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan agar anak tersebut bisa meningkatkan literasi dan numerasinya. Contohnya seperti yang eh, bisa kita lakukan bersama-sama, misalnya desain Canva lah, hal yang paling mudah mungkin buat anak-anak kita. Canva itu kan berkaitan dengan digitalisasinya. Kemudian nanti anak-anak itu bagaimana nanti, oh silahkan kalian boleh nanti kalian tulis hasil dari bacaan yang sudah kalian baca tadi untuk meningkatkan untuk inti dari buku itu boleh nanti kalian desain nak gitu. Memang diperlukan kecakapan dari seorang guru atau untuk bisa masuk ke dalam dunia anak-anak yang eranya digitalisasi tersebut sehingga kita manfaatkan eh, di era-era digitalisasi tersebut di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Jadi memang penting Bapak Ibu. Jadi oh, oh anak ini lagi suka main apa nih seperti itu. Jadi cara kita meningkatkan literasinya itu mungkin masuk ke dalam dunia anak-anak tersebut dan mengaplikasikan literasi dan numerasi tersebut di kesukaan anak-anak. Misalnya seperti yang saya sampaikan, Pak Medi, misalnya anak-anaknya tidak tertarik membaca komik gitu. Bagaimana anak-anak saya itu menjadi tertarik membaca komik gitu? Caranya tentu karena mereka itu lebih suka yang lain. Kemudian apa yang saya lakukan itu adalah saya mengajak anak-anak tersebut untuk membuat komik mereka sendiri, hasil karya mereka sendiri terhadap komik-komik tersebut. Kemudian komik-komik tersebut bisa dibaca bersama-sama gitu. Tentu itu akan merasa, oh ternyata kalau kita bisa buat komik, kalau kita bisa menciptakan komik, komik-komik itu bisa dibaca ya dengan kita gitu. Seperti itu. Kita harus masuk ke era digitalisasinya, ke era mereka, kesukaan mereka, kemudian kalau di dalam kurikulum mereka itu mungkin mengasesmen anak-anak ini apa ya, anaknya di era digital harus seperti apa. Oh ternyata di era digital ini mereka sukanya main HP. Nah bagaimana HP itu bisa meningkatkan literasi dan numerasi seperti itu. Seperti itu mungkin Pak
yang bisa saya bagi terkait dengan bagaimana sih menghadapi anak di tantangan zaman di era digitalisasi untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Yang paling utama adalah saya ikut masuk ke dalam dunia anak-anak, kemudian memanfaatkan kesukaan anak-anak, minat anak-anak, dan mengaplikasikannya ke dalam literasi dan numerasi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua pada Pak Piki Pringsewu, terima kasih Pak. Bagaimana detailnya untuk mendapatkan buku bahan bermutu benar? Memang buku bacaan bermutu itu hanya untuk sekolah-sekolah yang intervensi literasi dan numerasinya kurang seperti itu. Nah, karena saya itu kebenaran bukan sekolah yang mendapat sasaran itu, saya ini penasaran, kenapa saya nggak dapat? Kenapa dia harus dapat? Saya harus dapat seperti itu. Di langkah pertama yang saya lakukan itu adalah berkomunikasi dengan eh, ba- bagian dari penyampaian proposal. Tentu bukan hanya proposal itu, Bapak. Jadi nanti setelah diberikan proposal, proposal itu kita sampaikan lewat WA saja, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ke eh, pusdatin atau ke CD-nya nggak perlu, jadi memang cukup lewat WA, kemudian nanti akan diseleksi, kemudian penyeleksiannya itu berdasarkan kloter. Kloter satu, kloter dua seperti itu. Yang ini, yang ini seperti ini gitu. Mungkin memang, tetapi tetap di dalam proses pengiriman. Namun yang paling penting adalah kita sudah masuk dalam cakupan. Seperti itu, Bapak. Jadi memang saya belum bercerita banyak karena memang saya belum dapat bukunya, baru menyelesaikan proposal dan sedang dalam antrian seperti itu. Antriannya mungkin tidak lama, kata Pak Bapaknya mungkin sekitar 3 bulanan katanya seperti itu, Pak. Nanti kalau sudah sampai 3 bulan, sudah sampai di sekolah, mungkin saya bisa bercerita lebih banyak terkait dengan buku bacaan bermutu yang ada, yang bisa kita dapatkan bersama-sama seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya bagi. Demikian, Bapak. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Baik, terima kasih Bu Ima, sangat luar biasa sekali jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab, Pak, dari UPT SD Negeri ya, Parerejo. Baik Bu, kita lanjut. Saya lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Nadia Mildasti. Izin bertanya Ibu, buku yang berjenjang itu contohnya seperti apa Ibu? Apa Ibu contoh pada fase C? Jelas Bu? Ya, Pak, jelas. Terima Oke, kasih. oke. Baik, saya izin menampilkan lagi ya, Pak. Nah, ini apa ya tadi ya? Eh, Terkait dengan buku berjenjang di fase C ya, Pak ya. Buku seperti apa sih kira-kira yang sesuai dengan jenjangnya? Kembali lagi ke dalam buku bacaan bermutu itu sesuai dengan jenjang. Sama aja seperti ini Bapak Ibu. Analoginya seperti ini. Anak yang kelas 1 tentu tidak akan kita berikan buku novel. Seperti itu. Kenapa? Karena novel mungkin tahapannya adalah anak-anak SMA gitu. Kalau anak kelas 5 itu buku bacaan bermutunya itu sesuai dengan fasenya. Jadi memang disesuaikan dengan ini. Fokus pada kemampuan. Ini ya, Bapak Ibu sudah terlihat. Ini kecakapan literasi membaca untuk belajar itu fase C. Itu untuk SD kelas 5, 6, SMP dan SMK. Fokus pada kemampuan pemahaman literasi, inter dan menganalisis bacaan, serta menemukan, mengakses informasi, menafsirkan, mengintegrasikan informasi, serta mengevaluasi dan merefleksi bacaan. Nah, ini yang terjadi harusnya di dalam fase C. Jadi memang anak-anak fokus pada kemampuan pemahaman literasi terkait dengan bagaimana kita bisa menganalisis bahan bacaan, serta menemukan dan mengakses informasi serta menafsirkan bagaimana serta merefleksi dan mengevaluasi. Karena memang anak-anak di fase C, khususnya kelas 5 dan kelas 6, itu diharapkan sudah mampu bisa menemukan dan mengakses informasi. Gitu. Contohnya misalnya bukunya, kira-kira anak-anak buku yang sudah kita baca tadi informasinya apa? Seperti itu. Jadi memang informasi yang didapat dari buku ini seperti itu, gitu. Beda dengan anak pondasi kelas 2, 3, dan 4. Hanya kepastian membaca dan membaca untuk pemahaman. Jadi cukup pada bagaimana anak tersebut bisa membaca dan
fasih dalam membaca. Anak sudah membaca fasih dan bisa memahami bahan bacaan itu sudah dikatakan jenjangnya fase abu gitu. Karena nggak harus anak kelas 2, 3, 4 itu bisa tahu informasi yang ada dalam buku. Coba anak mau sebutin apa yang ada di dalam buku ini. Ini apa yang bisa disampaikan di dalam ini, informasinya apa? Tidak. Karena memang anak-anak di fase A itu hanya bisa cukup fasih membaca dan membaca untuk pemahamannya saja seperti itu. Jadi nggak harus refleksi. Nah, coba kita refleksi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira tadi bacaan yang sudah kita baca terkait dengan eh, misalnya buku bacaannya eh, ayam dan kucing. Nah, kira-kira seperti itu ada tidak refleksi dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, tidak. Jadi memang buku-buku itu buku-buku berjenjang itu saya ada buku-buku berjenjangnya Bu. Ada contoh-contohnya mungkin nanti bisa saya bagi ke dalam WA group terkait dengan buku-buku berjenjang sesuai dengan jenjang anak-anak seperti itu. Itu kalau mau dilihat itu di halaman CB ya mungkin Bu Sri ya. Di sana sudah ada buku berjenjang sesuai dengan fasenya masing-masing. Jadi klik aja di Google mungkin CB, nanti di sana akan kita temukan eh, buku-buku berjenjang tersebut untuk fase A, B, dan C serta fase F akhir seperti itu. Klik di CB, di halaman CB di situ sudah banyak buku-buku contoh buku-buku berjenjang. Mungkin itu saja Pak Mediaman. Udah saya ini salah. Apa Bu? Mungkin bisa diklik di CB karena di dalam CB itu lengkap bisa kita lihat buku Ya, berjenjang berdasarkan fase-fase tadi. Seperti itu, Bu. Pak. ya Bu. Mungkin nanti Bapak bisa saling kita lihat bersama-sama apa saya screen dulu kali ya Pak ya terkait dengan buku CB mungkin ada tidak sih di link CB itu buku-buku berjenjang gitu. Saya stop. Saya screen dulu sebentar. Bentar Pak, saya screen. Sudah terlihat belum ya Pak? Masih belum Bu? Belum ya Pak. Sebentar. Ya, oke. Nah, ini mungkin di CB itu Bapak, Ibu ada buku teks dan buku non-teks sesuai dengan jenjang anak gitu. Jadi tinggal kita klik jenjangnya, kemudian nanti akan timbul oh ini buku untuk kelas 1, oh ini untuk kelas 2 seperti itu, Pak. Sebentar lagi loading Bapak Ibu. Bentar, aduh. Ini sinyal saya kok gara-gara mati lampu ini. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, saya coba sekali lagi. Sebentar. Nah, nih. Oke. Ada kuota. Enggak loh, Mak. Aman, Lam aman. lampunya mati. Nah, mungkin Bapak Ibu Ibu bisa terlihat link CB-nya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau Ibu klik di Google itu ada CB, nanti Ibu bisa klik di sana. Ada pilihan jenjangnya. Nah, ini ada pilih jenjang, ada membaca dini, membaca awal, awal B1, B2, B3, Semenjana, Madya D, Mahir E. Ini jenjangnya ya Bu ya. Jenjang-jenjang yang harus kita pahami terkait dengan buku. Nah, misalnya kita klik nih pembaca dini. Wah, bukan dini nama tetangganya Bu Sri yo. Oke, klik nanti maka akan misalnya kita cari di sini. Di sini carinya. Nah, nih Pak Ibu, sudah ada nih bukunya. Mother Orchid, Mika. Nah, ini Bapak Ibu fasenya, fase A, B, C, D dan lain sebagainya nih di sini Bapak Ibu. Nanti kita tinggal klik aja mau buku apa buku teks kurikulum Merdeka pun sudah ada di sini. Buku PDF, buku audio, buku interaktif. Tapi ini memang harus diakses melalui sinyal ya Bu ya. Jadi kalau nggak ada sinyal apalagi di tempat saya Bu, Masya Allah sinyalnya nggak ada Bu. Gitu. Makanya saya eh, termotivasi sekali pengen buku langsung karena memang di sekolah itu nggak ada sinyal. Jadi sini ada buku
teks kurikulum merdekanya, kemudian teks K13-nya, dan non-teks terkait dengan jenjang yang akan kita lakukan. Di sini juga nanti ada buku kurasinya ya Pak ya. Nanti mungkin di sini kemarin saya pernah ikut link webinar bareng Bu Jaitun dengan pusat perbukuan CB-nya. Itu di situ nanti buku-buku kita ternyata kita bisa menerbitkan buku melalui CB. Nanti buku-buku itu akan dikurasi, kemudian nanti akan diterbitkan di dalam CB ini, di dalam buku teks CB ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti di sini ya Bapak Ibu kita akan menjadi satu-satunya orang ataupun eh, peserta dari buku yang sudah dikurasi dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik kita di dalam memahami literasi dan numerasi terkait dengan buku non-teks biasanya Bu ya, seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Pak, terkait dengan pertanyaan yang ada di kolom teks, bagaimana jenjang perjenjangan buku itu memilihnya di mana, seperti itu. Demikian Pak mungkin Baik, yang bisa saya baik, sampaikan. terima kasih Bu. Dari jawaban Bu mudah-mudahan eh, terjawab pertanyaan Ibu Nadia Mistasti. Baik Bapak Ibu, kami sudah share presensi di kolom chat, tolong diisi Bapak Ibu. Baik, kalau ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu silakan. Lalu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan disilakan yang berkaitan dengan numerasi dan literasi. Saya lihat di sini nggak ada yang raise hand dan juga pertanyaan di kolom chat. Mungkin lagi sibuk mengisi presensi ya. Apa Ibu untuk materinya nanti bisa di-share di WA group supaya juga kami Ya, bisa Pak. mempelajarinya. Ya. Nanti beberapa materi juga selain materi itu akan saya share terkait dari hasil literasi waktu menjadi fasilitator Litnom tersebut. Nanti saya akan share SID-nya sekalian ya Pak ya Bu ya, Ya, Bu Sri ya, baik, baik. buat sama-sama sering belajar seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya Bu. Baik, berkenan tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, baik yang raise hand dan juga di kolom chat. Berarti kegiatan pemaparan materi dan ruang diskusi kita akhiri. Ya kan Ibu Sri ya? Yang saya lihat tidak ada. Apa Bu? Ya, kalau memang tidak ada, enggak Pak. Itu sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan sesi diskusi kita tutup dan dengan berakhirnya kegiatan pemaparan materi dan juga sesi diskusi pada malam hari ini tentang materi digital, berarti kegiatan kita pada malam hari ini akan berakhir. Dan tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu. Tidak cukup di kegiatan webinar ini, mari terus kita belajar. Nanti kita akan lanjutkan di WA group kita, yaitu di WA group KGB 1 dan juga KGB Indonesia yang kedua. Dan untuk tambahan informasi Bapak Ibu, ada WA group baru kita yang baru dibuat. Nanti kita akan bergabung di situ karena WA group yang lama akan kita hapus berkenan ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Begitu juga kami sudah memperbaiki di PMM, kita akan masukkan WA group yang baru. Baik, demikian kegiatan webinar kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kalau ada tutur kata kami yang salah, mulai dari awal kegiatan, pertengahan hingga akhir, kami mohon maaf terlebih-lebih dalam membawa kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Begitu juga penyampaian materi dari Ibu narasumber, kami ucapkan banyak terima kasih. Artinya sudah bisa berbagi pengalaman kepada kami semua tentang literasi dan numerasi pada malam hari ini. Dan juga kepada Ibu Ketua KGB Indonesia yang sudah menspori kegiatan ini supaya terus kita melaksanakan kegiatan webinar dalam rangka berbagi praktik baik supaya Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Terima kasih Bapak Ibu, dan sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, mari kita foto bersama dulu. Kami harapkan kameranya di-on-kan semua. Silakan Bapak Ibu.
Kamera foto. Ya, betul. Oke, saya mulai dari slide pertama. Ada di sini Ibu Fatmawati, ada Ibu Rina Kasri, dan ada Pak Wanyu Yulistio, masih belum menyalakan kamera ya. Baik, kita foto Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, kita foto 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide keempat, kita foto 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan kami dalam membawa kegiatan ini, terlebih di komunitas kami. Dan sekali lagi, jangan lupa mengisi presensi Bapak Ibu, karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan. Demikian, dan kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat bagi Bapak Ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai setengah 9 ya saya lihatnya. Tadi sudah saya edit sedikit. Iya Bu, ini sudah Ya, jam 20.22. ya, masih 20.22, nanti setengah 9. Ini Ya, kirimnya. sekitar 8 menit lagi lah. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Bu Emma, sukses selalu Bu. Terima kasih Bapak, Ibu, sehat selalu. Ya. Terima kasih Bu Em.
Itu absennya Bapak Ibu. Ya.